Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Sebelum itu mari kita mohon pimpinan Roh Kudus menolong kita dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau boleh berkenan menyertai kehidupan kami. Pagi ini dalam renungan kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tolong kami oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh merenungkannya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema perenungan kita, proses membuat kita memiliki pribadi berkualitas. Dari Yesaya pasal 64 ayat 8. Firman Tuhan bersabda, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Tema perenungan saat ini sangatlah indah. Bagaimana proses membuat kita memiliki pribadi yang berkualitas. Dari pembacaan Yesaya pasal 64 ayat 8, ini merupakan gambaran di mana umat Israel pada saat itu memiliki pergumulan, penderitaan. Mereka di dalam masa pembuangan karena dosa, karena ketidaksetiaan mereka. Dan Yesaya menggambarkan hubungan antara penjunan dan tanah liat, hubungan Tuhan dan umatnya. Ini mau menggambarkan bagaimana setiap keadaan Tuhan tetap dan terus bekerja membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ingat saudara-saudara, proses Tuhan di dalam kehidupan kita mungkin saja tidak selalu nyaman, tetapi bertujuan untuk membangun kualitas iman kita. Kalau kita lihat gambaran penjunan, saudara-saudara, ini merupakan pengrajin yang membentuk tanah liat untuk menjadi berbagai macam barang, bejana, pot, peralatan rumah tangga. Dan profesi ini sangat penting pada zaman Israel saat itu. Dan memang dalam prosesnya banyak tahap yang harus dilalui. Mulai dari menghancurkan tanah liat tersebut, kemudian mencampurnya dengan air, membentuknya di atas roda penjunan, mengeringkannya dan akhirnya membakarnya dalam api sehingga menjadi kuat dan berguna. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalau kita lihat dalam konteks saat ini, bagaimana penjunan, tukang atau pengrajin tersebut bekerja? Kalau kita melihat gambaran tersebut, tanah liat yang diremas, yang diputar, dipukul, bahkan dibakar sebelum menjadi bejana yang indah. Inilah juga gambaran kehidupan kita. Kita harus melalui proses yang kadang menyakitkan, tapi akhirnya akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Dan saat ini kita hendak merenungkan tema perenungan ini. Yang pertama, bagaimana melalui proses Tuhan itu membentuk kehidupan kita. Dari proses Tuhan ini membentuk kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama bagaimana proses yang panjang yang saya telah sampaikan tadi. Bagaimana dari tanah liat yang keras itu kemudian dihancurkan, dicampur dengan air, dikeringkan sampai dibakar. Inilah gambaran kehidupan manusia yang terkadang dalam berbagai situasi, tekanan-tekanan hidup yang ada. Sehingga kita diproses, dibentuk di tangan Tuhan. Tetapi seringkali kita sangat ingin hasil yang instan. Padahal Tuhan bekerja melalui proses. Dan proses ini tidak selalu mudah. Terkadang kita dibakar dalam ujian kehidupan. Namun semua ini bukan tanpa tujuan, saudara-saudara. Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Bayangkan saja seorang atlet lari. Ia harus berlari tiap hari, latihan tiap hari. Rasa sakit, lelah, melalui disiplin yang ketat, dia bisa melalui sampai dia juara. Dan saat ini saudara-saudara, saya mau sampaikan, jangan menyerah. Saat kita menghadapi proses hidup yang sulit, ingat selalu bahwa Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, tanyakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang Engkau ingin ajarkan kepadaku melalui hal ini, melalui pergumulan ini?" Dan selalu kita ingat, Roma 8 ayat 28, bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tujuannya itu baik adanya. Tuhan Yesus sendiri melalui proses sebelum memulai pelayanannya, dia harus mengalami pencobaan di padang gurun. Dan ia melaluinya. Kita juga siap dibentuk oleh Tuhan.
Dan kita merenungkan saudara-saudara bahwa proses itu mendidik dan meningkatkan kualitas karakter kita. Sebab seorang penjunan, pengrajin itu tidak asal-asalan. Tidak membentuknya asal-asalan. Tetapi dia membentuk sesuai dengan keinginan yang baik. Begitu juga Tuhan. Dia memiliki rencana yang sempurna dalam kehidupan setiap kita, saudara-saudara. Namun harus melalui setiap tahapan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sama seperti saudara-saudara dan saya. Gambaran tanah liat yang tidak berguna. Di tangan Tuhan, Dia membentuk kita dengan begitu indah dalam rencana yang Tuhan sediakan. Karena itu, jangan pernah melawan proses Tuhan dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan. Sebagaimana tanah liat di tangannya. Saat menghadapi kesulitan hidup, ingatlah selalu ini bagian dalam proses Tuhan. Membentuk karakter kita. Dan belajar terus untuk melihat ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Bukan sebagai hukuman, ya, sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupannya memberi dan menjadi teladan. Bagaimana prosesnya sampai mati di kayu salib. Dia taat dalam penderitaan. Supaya setiap kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu menjadi sia-sia. Bahkan kehidupan kita, umat manusia sangat berharga di tangan Tuhan. Jika hari ini kita merasa sedang ditekan, sedang merasa dalam keadaan terpuruk, sedang diuji, ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah, yang berguna di tangan Tuhan. Martin Luther pernah berkata, Tuhan mengukir kita melalui kesulitan, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan takut dengan setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan adalah penjunan yang maha tahu. Dia tahu persis bagaimana membentuk kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam menjalani kehidupan dibentuk di tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.